Bulan lalu Agustus ya? Bulan lalu tuh ya? Yoi. 17 Agustus itu hari kemerdekaan. Betul. 18 Agustus cuti bersama. Bener gak sih? Betul. 19 juta lapangan kerja ya. Iya. Betul. Itu dijanjiin sama siapa ya? Ada. Aku lupa namanya tadi. Lebih baik gak usah disebutkan. Kita tunjukin fotonya aja. Iya. Apa lebih baik gak usah ditunjukin aja ya? Jangan bos, soalnya horor bos. Iya bro. Sehoror bulan hantu di Taiwan. Wih, bagus banget tuh bridging tuh baru satu. Bagus banget tuh bridging baru satu. Berarti lebih horor bulan hantu atau foto itu? Menurutku sih bulan hantu ya. Iya kan. Iya kan. karena di Taiwan. Kan. Kalau foto itu kan belum tentu di Taiwan. Iya. Bisa ditemukan di Taiwan nggak? Apanya? Ya apa fotonya gitu? Nggak mungkin. Oh nggak mungkin. Nggak mungkin. Oh berarti aman. Itu kalau bapak itu ketahuan geger-geden gitu. Woi, aman berarti. Iya cuy. Aman berarti. Ghost Festival ini September ini. Ghost Festival September ini. Biasa September ini sewaktu Ghost Festival ngapain aja? Atau memperingati apa? Aku ingatku ini ya, kadang company itu mereka pada berdoa depan ini loh, depan entrance gitu ya. Entrance sih. Terus ngasih sesembahan gitu. Iya. Habis mereka sembahyang tak ambil. Oh gitu. Enggak, itu boleh enggak sih diambil? Boleh. Oh gitu. Boleh, tapi kadang orang Taiwan tuh enggak mau ambil. Iya, karena memang itu menurutnya memang disembah. Iya toh. Dipersembahkan ke ini ya kan. Iya, aku kan tanya sama office asistenku tuh waktu itu kan. Oh ini kalian habis papa ini boleh dimakan itunya. Soalnya banyak cuy, ada Roma kelapa, ada ini. Banyak. Bahkan bener ada Roma kelapa kita pikir, oh Indonesia juga. Iya. Enggak, soalnya mereka beli barang yang bisa ditemuin di convenience store. Iya. Habis itu kan ada juga South Asian products kan. Iya. Habis itu mereka beli di sana. Terus menurutku, ini ntar kalian apain gitu? Ya biasanya kita nggak makan sih. Lah terus, ya kalau yang mau makan silakan. Ya wes ambil. Iya begitu. Ya kan lumayan ya bro ya. Iya lo bro. Iya, Roma kelama tuh 60 NT. Iya lo lumayan lo. Jadi ya boleh lah masuk lah ya. Iyalah masuk lah ya bisa lo. Itu berapa kali tuh baru disebut ya. Bisa lo. Biasa kalau bulan hantu itu memperingati apa sih? Kayaknya kayak ini gak sih, mereka tuh percaya bahwa ini adalah untuk bekal para orang yang sudah mendahului kita itu melanjutkan perjalanannya. Oh jadi makanan iki dipersembahkan? Betul, dipersembahkan menjadi memberi penghormatan, menenangkan dan memberi perbekalan, bener kan? Oh, bagi arwah leluhur maupun roh tidak dikenal agar tidak mengganggu manusia. Oh, soalnya di Taiwan tuh ada lagi selain daripada bulan hantu. Itu tuh ada yang ini. Rumah hantu. Bukan. Itu di Dufan kayaknya ada sih, Pak. Aneh lagi ya, aneh lagi. Ini pernikahan hantu. Oh, pernikahan arwah. Sorry, pernikahan arwah ya, Pak. Iya, pernikahan arwah. Ada filmnya loh di Netflix. Ada. Iya, itu yang kalau kita ini kan kita kan hari ini membahasnya tentang local wisdom. Kalau misalnya kita nemu amplop merah di jalan. Betul. Itu Jangan diambil. Jangan dibuka. Betul. Itu katanya itu kalau siapapun yang ngambil, itu sebenarnya orang tuanya tuh lagi mencarikan jodoh buat anaknya yang single yang sudah meninggal. Betul. Jadi itu ditaruh terus nanti ya jadinya semakin pernikahan arwah gitu. Betul. Ya, jadi itu salah satu local wisdom tambahan. Local wisdom. Kalau mau lebih lanjut ini filmnya. Iya. Editor bro. Bisa loh. Iya. Berarti kalau hari ini kita masuk ke local wisdom. Local wisdom apa aja? Selama 6 tahun kan di Taiwan kan? Aku 6 tahun. 7 tahun. Iya, apa aja? Iya. Menurutku orang Taiwan tuh somehow lebih ekspresif dalam artian body language. Oke. Jadi misalkan mereka bilang xie gitu, kalau maksudku nggak dalam artian sing kita di convenience store habis itu mereka menunjukkan body language enggak, tapi lebih ke misalkan ke
ke atasan atau ke teman kerja pun sekalian gitu, misalkan mereka saya itu kayak membungkuk gitu loh, itu yang tak lihat ya. Model-modelnya mirip kayak Jepang, tapi kalau model Jepang sampai bau kan. Bau banget makin apa ya, makin turun makin berarti makin tinggi. makin hormat kita ke orangnya. Gitu. Oh, jadi ada gininya ya. Menurutku aku mengalami atau mengamati yang di kantor tuh gitu ya. Gitu. Aku merasanya gitu sih. Iya. Yang bisa tak amati itu gitu. Iya. Jelas selain daripada ngebau adalah maksudnya tidur, memberikan ngangguk gitu, bukan tidur. Ngebau. Dirimu lagian sih. Pak, dirimu enggak pernah ngomong ngeit. Ayo ngeit. Enggak pernah makan gitu enggak tahu. Bener. Lah dirimu malah ngebau. Ngebau turu berarti. Bener. Ngebau sih. Iya. Selain daripada kita nunduk. Ya, ngobrolnya pun juga harus ada mannernya lah ya. Betul. Masih budaya timur banget kan. Budaya timur? Ya. Timur masa timur sih? Timur lah. Kok bisa? Ya kan Asia Timur kita. Oh, mau iya. Maksudmu budaya timur tuh kayak ada apa ya? Unggah-ungguh. Sopan santun. Ngomongnya sama gitu. Orang yang lebih tua enggak boleh keras. Iya. Harus lebih ya lebih ada tata keramanya lah. Tata kerama ya, kan? betul. Terus kok manggil tetap masih ada kayak imbuhan. Bukan imbuhan, tapi kalau misalnya orang bule kan kalau ngomong kan ade nama langsung nama kan. Kalau di situ masih nama family-nya ditambah Senseng atau Xiaocie gitu kan. Oh iya. Memang masih mannernya masih jalan gitu. Iya. Aku ya cuy. Aku jujur mungkin ya kan karena aku di episode sebelumnya aku bilang kalau aku kan pernah nahan US kan. US Zimbabwe. Zambia. Ya. Nah, habis itu ya Zambia ibu atau bapakku ya. Wah, masih dicari ya. Terus aku misalkan per hari ini ya, kalau misalkan ngomong terutama email itu aku nggak pakai sing Pak, Mas. Kayak Sir, Mister, aku nggak bisa ya. Jadi kau langsung nama? Aku langsung nama. Walaupun ke manajer sekalipun ya, aku misalkan ada manajer di kantor namanya Bambang. Ya namanya Bambang lah. Misalkan, Hai Bambang, aku gitu. Di email itu, aku nggak Hai Mister Bambang itu nggak atau Hai Bambang, Sir Bambang itu atau apa? Enggak. Ya aku Hai Bambang gitu. Oh gitu. Aku gitu ya, aku malah nggak biasa menggunakan nama imbuhan. Tapi kalau ngomong langsung dan ke orang Indo, aku pasti, selalu Pak. Pasti, dan aku bingung. Bingungnya piye? Aku merasanya kayak harus gak ya aku menggunakan Pak? Oke. Harus gak ya aku menggunakan Mas? Gitu loh. Oh. Gitu aku tuh. Oke. Oh, emang US banget sih kau. Iyalah bro. Rebel dan freedom. Aku nggak tahu itu ngambilnya dari sisi US-nya atau Zimbabwe atau Zambia. Itu ya. Selain tadi ada agak nundo ataupun nadanya lebih itu ataupun ada tetap masih nambah Senseng atau Mister kayak gitu. Ada lagi nggak? Lokal wisdom yang lu dapetin. Gini, lek di MRT itu misalkan sakit bawa masker. Oh, setuju. Itu. Ya. Itu orang tuh kayak nggak perlu diajarin, itu mereka udah mengerti sendiri. Iya. Ya kan? Mereka ngerti, dan misalkan ada orang yang sakit habis itu dia nggak bawa masker, dilihatin. Betul. Dilihatin sama orang. Wah, langsung sampai nggak enak. Orang Taiwan tuh kalau lihatin kayak beda gitu. Iya, kayak intimidating gitu. Iya, kayak Bambang kenapa kau nularin aku sakit gitu. Iya, kan bisa nggak pakai masker gitu loh. Dia itu. Ya intimidating betul. Iya, jadi kan lihatnya tuh tajam gitu loh. Bahkan nggak cuman kalau nggak pakai masker langsung ketahuan. Bahkan kita udah pakai masker ya, tapi kita masih kayak dalam waktu let's say kesedak atau let's say masih tenggorokan nggak enak. Yeah. Dalam waktu interval yang dekat, let's say 20 detik, batuk 2 kali 3 kali, udah langsung. Ya, atau gini, misalkan dirimu di sini nih. Terus aku orang Taiwan nih. Dirimu batuk, aku gini. Ya, kita langsung itu bos. Gitu. Itu bos. Langsung gitu. Benar. Gesture sing. Tapi ngomong masalah di MRT masih sama juga. Ngomong tuh juga nggak boleh keras. Betul, ngomong tuh nggak boleh keras. Kayak dia tuh nggak tertulis loh. Iya. Nggak tertulis. Bahkan aku tadi lihat berita kalau misalkan di HSR, High Speed Railnya Taiwan, itu misalkan dirimu ngangkat telepon, bakal ada peraturan kalau ngangkatnya cuma boleh di koridor. Ke depan, nggak boleh di dalam sing ini. Dalam ininya kan? Dalam gerbongnya. Iya. Jadi harus di antara gerbong itulah ada. Ada tempat yang space. Ya, untuk space itu. Biasa buat toilet atau apa. Ya. Itu harus di sana.
Oh gitu ya? Iya. Tapi meski itu bener sih, itu nggak tertulis. Tapi orang Taiwan begitu kita ngomong kencengan dikit sama ngeliatin dan intimidating. Iya. Dan bahkan mereka tuh nggak ngomong. Mereka nggak ngomong. Terus aku tuh pernah jadi waktu jalan-jalan ramai banget. Itu akhirnya kita tuh terpisah jadi 2 tempat lah, 2 gerbong lah. Kami segerombolan besar di sini, yang satu lagi di gerbong lainnya. Iya. Yang gerbong lain itu memang orang Indonesia kalau ketawa kan ekspresif sekali kan. Iya. Sempat ditegur sekali. Oh ya. Terus kebablasan lagi. Datang loh polisi itu masuk ke kereta. Oh iya cuy. Ini ya polisi HSR gitu. Iya, polisi ya, security station lah. Ya, security. Hanya untuk negur. Setelah itu iya. di stasiun berikutnya turun lagi dia. Oh. Sebegitunya. Ya itu kan misalkan dia naik kereta yang HSR. Jadi dia naik dari Thailand turun Taichung. Sang. Wah, lama juga ya. Iya. Lama juga tuh. Ya, Bambang gua telat urusan gara-gara bocah gini-ginian nih. Ditanya sama temen dia, dirimu di mana? Aku di Taichung. Jelek. Negur bocah nih gua. Jelek. Iya. Selain daripada waktu kita ngasih barang atau ngasih sesuatu. Kan kau pernah nggak nikahan atau apa di Taiwan? Ketemu sama orang Taiwan ya? Oh, enggak, belum pernah. Belum. Kalau di Taiwan kita tuh ini, kalau kita let's say nikahan ya. Iya. Kita datang ke nikahan. Misal dirimu sama Vivi nih. Misal aja. Misal kan. Enggak, ini kan contohnya aku ngasih. Oh, oke. Jadi enggak bisa kan. Iya. Kecuali nanti udah jadi misal baru. aku lah ngasih dirimu sama Vivi misal. Iya. Ngotot. Masih bela terus ya. Masih usaha banget. Sayang Vivi lagi enggak ada ya. Iya. Kelihatan ya passionnya Eka di sini ya. Apa lebih bersemangat. Vi, kita tuh nyaman gak ada kamu, Vi. Bambang. Misalnya nih ya, kau kasih ini ya. Kau kasih. Mik. Oh, sorry. Ya, kau kasih nih ya. Kau ngasih. Pertama enggak boleh ada unsur 4. Oh ya. Jelas kan? Iya. Karena misalkan kado ada tulisan 4 mata itu enggak boleh. Acara 4 mata juga enggak boleh kan? Iya, bukan 4 mata. Iya, enggak boleh kan? Karena enggak ada yang ngerti orang Taiwan kan? Betul. Pantesan Fantastic Four enggak begitu laku di sini. Wah. Incredible aku itu udah. Iya. Karena Fantastic Four-nya kalau di Taiwan kan mirip mati kan? Iya. Berarti masa mati yang memegang masa gitu? Iya kan enggak boleh kan? Mati fantastik. Aneh kan, enggak mungkin. Makanya enggak jalan. Aneh lu US lu. Iya. Wah, itu negara asalan deh lu. Iya lu. Enggak apa-apa, udah jauh Indonesia ya? banget, Bro. Wes, gokil. Indonesia doang, Bro. Gokil. Yoi. Angka 4 tuh enggak boleh. Terus kalau misalnya nih datang ke meritan orang, kita itu bisa ngelihat seberapa orang itu nganggap kita dekat itu dari angpaunya. Oh, makin gede makin dekat. Tapi juga enggak, misalnya gini. Kita ngasih orang nih, misalnya ada pasangan nih ya, si A, si B merit, terus kita tuh ada aturannya, tapi aturan tidak tertulis, aturan budaya gitu. Misalnya gini. Oh, dia tuh aku tuh sama dia cuma sekedar kenal aja. Terus restorannya juga nggak bagus, tempat meritannya tuh nggak bagus. Jadi aku ngasih 1.800 lah, misalnya kayak gitu. Udah, misalnya, terus aku deket nih sama, misalnya, aku acquaintance sama dia, tapi restorannya bagus. Naik nih, nggak 1.800. Tapi let's say 2.800 atau 2.000 something. Kayak gitu. Terus next lagi, aku deket nih sama orangnya. Terus restorannya standar. 3.000 berapa. Gitu. Tapi tetap nggak boleh ada 4-nya. Jadi begitu lu terakhir 3.800, naiknya ke 5.200 bro. Anjay. Gitu. Jadi ternyata tuh ada. Aku pernah nemu di satu blog di Taiwan. Blognya tuh bikinin rinciannya kayak gitu. Jadi kalau hubunganmu sedekat apa, terus restorannya tuh restoran bintang. Bahkan mereka nggak nulisnya restoran bintang berapa, tapi perkiraan satu meja itu, let's say kan satu meja kan 10 orang. Let's say satu mejanya 20.000. Jadi satu orang 2.000 kan. Gitu. Jadi hubunganmu nggak sedekat ini, terus harga mejaannya per orangnya let's say 2.000. Berarti kau kira-kira ngasihnya sekian. Terus kalau hubungan lu biasa tapi restorannya sekian, ngasihnya berapa? Gitu-gitu. Jadi ada tabelnya. Nggak aturan tertulis, tapi ada adatnya kayak gitu-gitu. Gokil. Jadi kalau mau datang ke nikahan siapapun kan, siapapun punya bisa pakai adat itu kan, gitu kan. Bentar cuy, tapi misalkan orang Indo yang nikah kan berarti kan
Enggak ngikutin adat itu dong. Bener, enggak. Makanya kan ini Taiwan kan. Oh. Ya makanya kalau merit datang ke meritannya orang Taiwan, tapi kalau orang Indonya udah yang Taiwan banget, Taiwanese banget ya bisa jadi. Oh. Gitu. Tapi misalkan nikahnya ini orang Indo sama orang Taiwan. Biasanya ngikutin karena nikahnya di Taiwannya kan. Oh, ngikutin budaya Taiwannya. Ngikutin budaya Taiwannya. Itu. Bahkan beberapa orang meskipun yang merit orang Indo, tapi udah di Taiwan, itu pakai budaya Taiwan. Meskipun yang merit orang Indo. Oh iya. Tapi di Taiwan iya. Kayak aku kemarin dirimu dan Vivi nih. Iya, betul. betul. Maksudku yang aku kenal aja. Iya loh. Betul. Aku di Taiwan tuh enggak kenal selain dirimu dan Vivi sama istriku udah. Orang gitu kok. Beda gokil. Jadi enggak bisa nyontoin orang lain. Iya, enggak bisa ya. Nanti aku ajak lah ya kumpul-kumpul. Itu selain itu MRT itu menurutku gini. Dirimu masuk MRT nih. Zang. Terus kursi depan yang prioritas kosong. Duduk enggak? Enggak. Apa? Aku masih punya perasaan kayak itu kursi bukan untuk aku. Oke. Ada orang yang lebih perlu. Oke. Meskipun sebenarnya prioritas itu dalam artian sebenarnya kalau belum ada yang prioritas lu masih bisa duduk kan? Iya. Itu pahamku. Iya, sebenarnya itu pahamku. Iya. Dan beberapa aku juga nggak menyalahkan itu ya. Iya. Cuman aku masih memegang teguh. Enggak deh, karena takutnya misalnya aku duduk di sana terus aku ketiduran. Terus ada orang prioritas yang memerlukan, aku nggak bisa memberi. Itu kan hak mereka pada akhirnya. Betul. Itu. Jadi aku nggak menyalahkan karena memang menurutku sebenarnya ada juga yang pikirannya, ya kan ada itu kursi prioritas. Ya. Kalau belum ada yang prioritas, aku duduk aja nggak apa-apa kan. Betul. Ya, gitu. Aku soalnya mikir gitu, tapi aku duduk tuh selalu pas pintunya udah nutup. Baru aku duduk. Ya, cuma memastikan terlebih dahulu. Memastikan kan? Kalau nggak ada yang duduk, ya wes aku duduk. Ya. Ntar stasiun berikutnya wes standby itu aku. Misalkan yang masuk udah kakek-kakek depan wes berdiri ya kan. Berdiri. Tapi misalkan dirimu ini lagi. Misalkan masih di MRT nih. Dirimu ada di kursi biasa, kursi non prioritas. Ya. Habis itu depan ada kursi prioritas yang udah dipakai nih sama orang, entah itu orangnya memang butuh prioritas atau emang orangnya enggak mau. Bambang aja. Ya. Habis itu ada kakek-kakek. Dirimu mengasihkan kursimu enggak? Enggak kasih. Oh iya. Iya. Enggak kasih. Iya, aku ya enggak tahu sih, memang masih gitu. Iya. Tak kasih. Jadi aku ya udah berdiri. Aku kenal orang yang dia enggak ngasih. Soalnya. Kayak normalnya lah pasti ngasih toh. Iya. Terus ada orang sing dia berarti kau lebih kenal orang lain selain kita bertiga dong. Barusan. Wah, bagus. Barusan ada orang lewat kayaknya. Kenalan tuh barusan tuh kayaknya tuh. Recall deh. Iya. Apa mau ngajak join aja sekalian? Aduh jelek. Itu kursi MRT cuy. Aku orang yang tak kenal itu dia nggak nggak ngasih karena bagi dia ya ini kan bukan menjadikan kewajiban, ini kan kursi yang bisa duduk ini semua orang. Iya betul. Gitu. Ya sebenarnya kalau diomong salah atau enggak juga enggak, harusnya kan orang itu duduknya di kursi prioritas kan. Ya. Tapi ya mungkin kita karena budaya Indonesia banget kan. Betul. Dan mungkin temanmu itu belum kenal aku sama Vivi sih. Ya nggak tahu apa aja gitu. Aku mencoba diem aja nih. Enggak kan tadi kau kenalnya cuma aku sama Vivi kan tadi kau sama istrimu kan. Iya. Ya berarti temanmu yang barusan kau kenalan itu yang barusan lewat ini. Iya. Belum kenal kami berdua. Belum. Aku soalnya juga belum tahu nama dia siapa. Aku cuma kenal toh. Wah. Kalau manggil dia kan Ya bagus. Bagus. Kalau kau sendiri kau ngasih. Oh bagus sih. Tapi kan misalkan depanmu cewek ngasih nggak? Muda. Ya ngapain, Pak? Dirimu duduk nih, depanmu cewek lebih cantik daripada Vivi. Misalkan ngasih nggak? Enggak ngasih. Oh, kenapa? Aku ngasih nomor HP-ku. Enggak, maksudnya ngasih nomor HP kan aku sales kan. Iya loh. Siapa tahu dapat opportunity networking. Bro, siapa tahu
Vivi lihat atau Sapa lihat gitu kan. Gak usah mikir aneh-aneh gitu loh. Namanya MRT itu tempat tempat networking. Bro kan teman aja networking loh. Ada aja tadi barusan kenal saya. Networking banget itu barusan. Kok nggak salah ada udah tahu ya alamat rumahnya mana. Udah tahu banget. Itu udah satu kondisi ya. Berarti kalau misalkan depanmu cewek nggak mau kasih. Nggak. Aku biasanya juga nggak. Karena aku merasa kan emansipasi wanita. Wah, betul tidak? Feminisme akan datang tiba-tiba habis ini. Iya kan maksudku dalam artian kalian kan pengen dianggap sama toh. Yo ilo. Iya kan, bener kan? Ilo. Interpretasiku bener kan? Bener kan? Bener. Misalkan pengen dianggap sama ya udah. Kemudian kan aku nggak menganggapmu sebagai makhluk yang lemah. Iya. Gitu. Ini kita kurang validasi. Karena kalau ada Vivi lebih enak. Betul. Ini kalau ada Vivi udah protes. Langsung gak boleh gitu kok. Langsung habis siapa sih? Itu. Iya. Makanya kita pilih topik ini. Iya. Biar dia gak punya kesempatan. Iya, betul. Mentok paling komen di grup. Iya. Apa sih? Kok balasnya gini-gini gitu. Terus aku paling somehow gini. Apa? Ngerasa kayak ini ya, misalkan ada kakek-kakek, nenek-nenek. Dia mau masuk ke gerbong, ke MRT. Oke. Kan dia bisa duduk di prioritas toh. Iya. Gitu loh. Yeah. Dia tuh enggak duduk di prioritas walaupun prioritas kosong. Bahkan ada kondisi gini, dia duduk nih di prioritas. Iya. Set semua kursi penuh. Iya. Habis itu dia duduk di prioritas. Bagiku, oke, ini hakmu, silakan. Iya. Habis itu setelah banyak yang keluar, ada kursi depannya dia itu kosong. Pindah deh ke kursi yang nggak prioritas. Terus aku mikir, why? Aku kan nggak bisa duduk jadi nih. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena dia menyelamatkan prioritas lain. Bro, itu sebagai sama prioritas bro. I got your back bro gitu loh. Tapi kan aku juga nggak perlu nunjukin BCA prioritasku loh. Wah, percuma kalau di sini. Nggak ada yang tahu. Kecuali BRI. Iya, jadi BRI prioritas mungkin kalau ya bisa bantu-bantu. Bisa lah. Di sini kartu-kartu kan juga bagus. Kartu-kartu, buku-buku tabungan. Sini juga bisa ada layar gede. Tulisan ya kan? BRI. Betul. Ini Renmin Inhang gitu. Anjay Gurinjay. Ini barusan bagus itu. Bisa itu. Kalaupun kita perlu pakai baju Taylor Berry kan juga bisa. Bisa. Kita mah apa aja lah. Iya bos. Lah yang penting ngasilin duit. Jelek. Selain daripada di MRT, ya. Selain daripada MRT, kalau di tempat makan ada local wisdom. Setauku cuma ini ya, sumpit. Oke, sumpit benar. Dicek gitu, dijeblosin. Gak boleh berdiri. Iya. Katanya setauku itu adalah kayak hal yang dilakukan sama terpidana mati kalau mau dieksekusi. Oh iya. Iya, aku tahu gitu ya. Oh iya, aku pernah diceritain atau dapat fakta dari mana gitu. Jadi kalau pidana mati kayak ini adalah my last meal, dia naruhnya gitu. Oh iya. Setahu. Oh, kalau aku tahu nih, itu tuh kalau diancepin kayak gitu itu tuh kayak ini persembahan. Oh, yang Ghost Festival itu ya. Kayak sesembahan gitu. Jadi tapi menarik ya info itu. Ya aku juga nggak tahu sih mana sih. Ya nanti bisa sambil di Google juga bisa. Untuk memvalidasi. Betul. Nanti kalaupun udah benar boleh taruh di komen. Betul. Mana yang benar karena betul. Ya info kita kan kita dapatnya dari orang-orang lokal lah. Dari orang lokal, dari internet kan. Juga. Betul. Ya maksudnya barangkali yang di internet juga itu bukan orang lokal betul, kan. Betul. Komentar aja. Iya. Oke. Gitu. Terus menurutku yang berikutnya orang Taiwan itu sampai agak dingin. Dalam artian dia itu beneran menjaga jarak gitu loh. Oke. Sing kayak nggak mau personal banget. Iya, nggak mau sesampai itu untuk personal gitu. Okay. Kayak nanya umur itu nggak boleh termasuk dalam bahasa basi. Oh, setuju. Itu nggak boleh dalam bahasa basi. Nanya kowe punya anak atau udah nikah. Udah nikah itu nggak boleh bahasa basi. Iya, itu setuju. Iya, mungkin kalau di Indonesia kan sambau kayak kita bisa dengan bebas loh.
Anakmu udah berapa? Iya, misalkan kita kayak misalkan ngantri soto ayam, habis itu ketemu bapak-bapak terus ngobrol. Habis itu kita nanya bapaknya berapa? Oh, umur berapa Pak? Udah, itu udah normal. Normal di Indonesia. Udah oke lah gitu kan. Tapi kalau di sini enggak boleh, Bro. Wah, itu bisa offense sekali. Bisa offense. Offense sekali. Iya. Bahkan enggak cuma masalah umur. Iya. Even ke berat badan. Kalau ke cewek di Taiwan, kupikir itu tuh bercanda. Awal tuh kupikir itu bercanda. Ternyata beneran. Collegeku itu emang akhirnya dia ngomong nggak boleh kau tanya itu karena sensitif. Aku wah segitunya ya. Iya. Oh, kau pikir maksudku berat badanku 870 ya oke aja gitu kan. Iya. Oh, tapi kalau di orang Taiwan mereka kayak ini toh, kayak merasanya kayak ini adalah angka yang nggak seharusnya kamu tahu. Betul. Iya, makanya kalau ulang tahun biasanya seringnya juga dibikin tanda tanya kan. Bener kan? Selalu dibikin tanda tanya. Betul. Iya. Di sini tuh gitu. Itu kenapa juga kalau di lowongan orang Taiwan itu tuh nggak juga jarang nulis umur. Kalau misalnya kalau kita lihat lowongan kerja di Indonesia itu ada yang dicari misalnya apa sales atau accounting, umur, pendidikan minimal apa dan lain sebagainya, punya motor sendiri dan lain sebagainya, bisa mampu kerja dalam tekanan, terus umur maksimal 30. Umur maksimal 30, belum menikah, penampilan menarik. Iya. Menarik itu subjektif sekali memang. Aduh. Betul bisa kayak gitu kan? Iya, tapi kalau di Taiwan nggak pernah ada. Batas umur tuh nggak ada. Jadi mereka tuh dalam artian mempersilahkan orang generasi atas dan generasi bawah ya untuk bersaing secara sehat aja. Jadi ya kalau emang secara kapasitas dia masih mumpuni di posisi itu, ya udah jalan aja. Iya, betul. Makanya sering kali yang dilihat adalah kalau di Taiwan itu experience in bidang ini minimum 3 tahun, especially di bidang apa gitu kan. Mereka fokusnya di situ. Betul. Kalau misalkan menurutku itu juga hal sing menarik juga untuk dicontoh sebenarnya. Tapi aku juga nggak ngerti dalam artian ini, cuy. Orang Indonesia kan maksudnya gini, yang cari kerjaan kan banyak tuh. Iya. Dan dijanjikan tuh. Iya. 19 juta tuh. Sama lapangan kerja tuh. Sama orang-orang yang nggak tahu yang mana itu kan. Yang rame nggak lapangan kerja. Lapangan padel. Iya. Masih susah bro sekarang bro. Makanya dicaloin bro. Iya. Itu dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam penuh. Iya bro, dicaloin bro. Goks itu. Tapi ya make sense. Iya. Jadi karena itu makin saking banyak mungkin company juga berpikir kayak aku nggak mau ngefilter terlalu banyak ini, aku harus limitasi. Nah, tapi saya yang dilimitasi adalah umurnya gitu loh. Betul. Padahal umur 35, 40 juga butuh makan loh. Iya. Gitu kan. Dan agak susah sebenarnya kan kalau teman-teman yang di Indonesia yang let's say umurnya udah di atas 30, 35, agak susah karena kalau mulai lagi dari bawah biasanya rata-rata permintaannya kan di bawah umur 30 tahun atau apa gitu. Jadi secara filter pertama aja udah pasti kelewatan. Padahal belum ngetes skillnya kan atau kemampuannya kan. Padahal anak muda bukan berarti dia nggak punya strategi atau power atau apa kan. Contoh Gibran. Iya kan? Apa? Gibran ini kan punya advisory kan? Iya. Aku maksudku Gibran advisory kan? Emang ada Gibran yang lain? Aku nggak tahu loh. Ada. Nggak tahu sih. Wakil presiden kita. Namanya kebetulan sama Gibran juga. Tapi yang kita bahas kan Gibran advisory kan? Iya, aku maksud itu. Aku maksudnya aku tahu bahwa wakil presiden kita tuh Gen Z banget gitu kan. Gen Z. Aku ingatnya Raka Bumingnya. Oke. Aku ingat emang Gibran. Jadi kita sama-sama deh ya. Iya, sama. Ternyata orang kita sama. Soalnya dia nama kecilnya Raka. Iya. Si kenal lah. Iya. Aku si kenal. Nama kecilnya Raka ya. Oke. Si kenal. Iya. Aku mau coba sotoy cuman takut aja dia. Aku tahu udah selesai aja ya. Iya. Kita selesai aja ya.